Nur, ya silakan. Mute-nya dinyalakan dulu, suaranya. Nur, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Haryani dari Samarinda. Berkaitan dengan diskusi hari ini, saya pikir terima kasih banyak pada PGK Kaltim, pada Abang Moderator selaku Ketua juga. Terima kasih telah mengadakan agenda ini dan diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaan. Beberapa materi yang disampaikan oleh para pemateri sangat-sangat membangun semangat kebangsaan kita ya Bang selaku generasi Z di sini. Karena juga persoalan milenial hari ini perlu kita garis bawahi. Kalau misalnya tadi sudah dikritik berkaitan dengan kebiasaan atau budaya yang terbangun berkaitan dengan teknologi yang sangat dekat dengan generasi Z ini, tentu kita harus melihat ini secara general dulu gitu. Nah, saya ingin tanya kepada seluruh pemateri berkaitan dengan tanggapan sebenarnya nih Bang selain ancaman global terkait COVID-19 yang saat ini kita hadapi, tentu banyak tanda tanya besar yang persoalan yang harus kita jawab bersama. Nah, secara global kita lihat negara adidaya juga terkena dampak dari COVID-19. Indonesia juga terkena dampak dari COVID-19. Tidak memandang entah itu elit politik maupun kaum miskin kota. Maka kita bisa lihat memang ini adalah ancaman yang nyata. Namun saya ingin menanyakan kepada seluruh pemateri pandangannya, apakah jika memang ini adalah buatan atau grand design sebagai untuk menjatuhkan beberapa bangsa atau beberapa negara secara ekonomi politik, apakah memang Indonesia itu sudah siap gitu untuk menghadapi ini? Kalau kita bicara tentang pemudanya, tentu kita akan menghadapi tantangan bonus demografi. Saya tidak akan menyebutkan itu adalah bonus demografi, tapi bagi saya itu masih tantangan. Karena jika kita melihat pertumbuhan kita memang banyak, namun kualitas pemudanya itu masih di bawah rata-rata. Bahkan sebagai pemuda yang pelopor untuk kemudian menciptakan ide-ide untuk bersama memajukan bangsa itu sangat kurang. Sehingga perlu beberapa hal menjadi catatan. Kepada Pak Encik selaku Wakil Rektor 3 di Universitas Mula Warman juga, hari ini kita lihat pendidikan kita tentu banyak evaluasi Pak. Dari Kemendikbud juga sudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait mengatasi persoalan pendidikan kita di tengah COVID ini. Tapi tentu banyak evaluasi, bahkan persoalan UKT atau pembayaran SPP di tengah pandemi ini juga masih menjadi tanda tanya besar. Siapa sasaran yang tepat, siapa yang akan diberikan diskon UKT 50% itu, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira kampus sebagai tempat untuk kita generasi Z sekarang ini menimba ilmu pengetahuan, bagaimana sih Pak sebenarnya langkah-langkah yang konkret gitu? Karena beberapa kebijakan di kampus satu dan kampus lainnya itu kan pasti berbeda. Nah, kira-kira di tengah kondisi yang seperti ini, generasi Z yang Bapak bilang tadi, berwirausaha, mungkin menciptakan ide-ide dan lain sebagainya, bagaimana caranya mereka bisa membuat itu jika tidak ada support yang nyata dari pihak-pihak yang seharusnya memberikan support seperti itu. Nah, saya ingin mungkin sedikit pemaparan lagi dari Pak Encik menggali lebih dalam lagi sebenarnya dalam sisi akademis ini, teman-teman mahasiswa dengan segala teori yang dia pelajari di kampus dalam situasi COVID ini, saya pikir semuanya gulung tikar Pak. Artinya semuanya juga kebingungan mau bergeraknya seperti apa. Kecuali mungkin teman-teman yang dalam tanda kutip bidang kesehatan ya, mereka bisa bergerak untuk menciptakan ide-ide membantu untuk mengatasi COVID-19. Tapi bagi teman-teman yang lain mungkin ya paling tidak bisa membuka usaha kecil-kecilan dari rumah. Bang Beni Pramula tadi sudah mengatakan kita harus mulai mendukung namanya undang-undang wirausaha dan lain sebagainya. Saya pikir Bang, tanggapan saya berkaitan dengan itu sepakat, tapi dengan catatan pemerintah harus betul-betul melihat ini karena dukungan terhadap UMKM itu sudah ada Bang, sudah ada, tapi saya pikir tidak tepat sasaran dan bahkan kita tidak dengar nih kira-kira pemerintah menyasar UMKM yang mana kan gitu.
Nah, mungkin itu dari saya, Bang, terkait tanggapan dan bahkan pertanyaan saya juga berikan kepada seluruh pemateri. Kira-kira dalam konteks grand design COVID-19 yang menyerang seluruh negara yang ada di dunia, bahkan juga Indonesia termasuk di dalamnya, kira-kira langkah konkret apa sih, Bang? Dan ancaman apa sih yang sebenarnya yang betul-betul kita takutkan secara ekonomi politik? Karena betul-betul kita dan bahkan negara-negara yang kuat sekalipun itu juga sangat rapuh di masa-masa seperti ini. Mungkin kemudian tadi terkait teknis bagaimana mengenai sanksinya beberapa ya selain narasumber yang kesempatannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Mbak. Ini semua tanya juga. Assalamualaikum. Prisko masuk, Prisko. Ini Pak Buhari, Pak. Buhari. Iya. Masuk. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Begini, Pak. Saya itu sebagai generasi milenial menyikapi tentang COVID-19 ini, saya melihat teman-teman itu yang seangkatan itu sudah kurang percaya terhadap pemerintah, Pak. Kenapa? Karena isu COVID-19 ini seakan-akan bagi kaum milenial itu tidak ada faktanya, cuma ada isu-isu yang berkembang di televisi, Pak. Apa yang menyebabkan kaum milenial ini menurun kepercayaannya terhadap negara, terhadap pemerintah terkait COVID-19. Kemudian yang kedua, kami minta solusinya bagi teman-teman kaum milenial berkenaan dengan pendidikan kampus, kemudian tingkat SMA, ini keefektifannya kurang. Padahal pemerintah sudah memberikan pernyataan bahwa COVID-19 ini yang berbahaya bagi orang yang berusia di atas 45, kemudian di bawah 15 misalkan, masih tergolong anak-anak. Tetapi kalau bagi untuk kampus, kemudian SMA, itu tingkat kematiannya atau tingkat risikonya sangat kecil. Tapi kenapa kok menjadi sasaran korban dari COVID-19 juga yang ditekan oleh pertanyaannya habis waktu, yang lain juga. Iya, udah silakan. Itu Pak, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya persilakan. Bu Emma. Ibu Heni. Ya, silakan. Bung Prisko. Tes? Oh ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prisko Armadi, muda dari Balikpapan. Yang saya mau tanyakan, sejauh mana peran dan wawasan pemuda wawasan kebangsaan pemuda dalam menghadapi paham-paham yang masuk seperti paham misalnya radikal, fanatisme sempit, gerakan separatis, dan terorisme di Indonesia. Terima kasih. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wabarakatuh. Baik, mungkin pertama 3 penanya dulu. Yang pertama saya berikan kepada Pak Encik Ahmad untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Nurhayani. Pak Encik, monitor. Ya, baik. Terima kasih, Mas moderator ya yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Ananda Nurhayani ini adalah mahasiswa kami yang alumni ya kalau tidak salah sudah sekarang. Beliau ini kami pahami adalah teman berdiskusi yang sangat luar biasa. Jadi terus terang ya, kalau menurut pandangan pribadi saya bahwa di dunia sekarang ini tidak ada negara yang atau bangsa yang siap terhadap penyebaran COVID-19, ya kan ya? Itu pemahaman saya tentang semua entitas ya, baik negara maupun pribadi itu tidak siap ya. Kenapa? Karena ketika ini terjadi ya, semua kita itu sama menderitanya ya. Negara adidaya seperti yang disampaikan tadi itu, negara adidaya dan negara yang miskin pun sebetulnya menderita ya, walaupun mungkin negara adidaya masih bisa mengerahkan sejumlah sumber dayanya ya, sementara kalau negara-negara miskin itu tidak sanggup mengatasi, ya kan? Nah, terkait langkah-langkah konkret, saya kira memang ini penting ya kan ya untuk mengatasi hal-hal yang sifatnya itu praktis, ya kan ya. Tentu kami senantiasa berpedoman dari aturan-aturan yang sudah dikeluarkan dari kementerian, karena memang kalau di kampus Unmul itu bagian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kan ya. Jadi misalnya saya di sini tidak mungkin menyampaikan secara rinci terkait dengan kriteria-kriteria penerima UKT misalnya ya, yang dipotong 50% dan sebagainya itu ya. Nah, karena itu memang sudah sangat rinci diatur di peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 25 tahun 2020 dan diimplementasikan di SK Rektor nomor 910 tahun AKN tahun 2020. Oke, itu yang pertama. Jadi memang ada skema-skema untuk memberi atau mendorong agar mahasiswa ini bisa terus lanjut dalam kuliahnya, ya kan? Kemudian tidak hanya sampai di situ saja ya, pemerintah melalui Pusat Pembiayaan Pendidikan, Puslapdik, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu juga meluncurkan bantuan yang namanya bantuan UKT. Nah, bantuan UKT ini pertama menyasar kepada kelompok golongan 1 dan 2, ya kan ya. Jadi yang 500.000 dan 1 juta. Ini terlindungi semua ya. Insya Allah terlindungi karena memang kami alokasikan untuk kelompok 1 dan 2 itu bisa mendapatkan alokasi ini. Kemudian yang berikutnya lagi adalah kelompok-kelompok yang non golongan 1 dan 2 namun memiliki atau terdampak. Tentu saja dengan menunjukkan bukti bahwa yang bersangkutan memang keluarganya, ayahnya atau yang membantu pendidikannya itu mengalami dampak yang luar biasa. Jadi ini support kepada mahasiswa yang mengalami dampak terkena COVID ya yang lalu. Kemudian ini diberikan 1 semester, nanti dievaluasi lagi. Terkait dengan generasi milenial atau generasi Z ke depan ya kan ya, ke depan ini saya merasa bahwa kita tidak bisa lagi untuk berangan-angan sebagaimana dulu ya kan ya, sebagaimana dulu kita mungkin membuat konsep-konsep dan sebagainya, karena ini
sebagaimana tadi data yang disampaikan Pak Rektor Uniba misalnya kan, yang bawah bagaimana kan begitu, yang bawah bagaimana. Jadi harus ada upaya kita untuk menyelamatkan ini, ya kan ya. Mari kita bergandengan tangan. Misalnya nih, ada organisasi-organisasi kepemudaan, ya, ataukah itu misalnya organisasi intern di dalam kampus, ya, misalnya BEM kah, ya, yang memiliki program, ya, mengajar, ya, program mengajar. Karena apa? Tadi dijelaskan, dipertanyakan oleh Pak Piatur misalnya, ini sekolahnya mana? Ini generasi Z kalau tidak diselamatkan, ini penting, harus ada action, ya kan, harus ada action. Nah, saya berpikir perhimpunan pergerakan kebangsaan ini bisa jadi memulai ya langkah-langkah praktis ini, memulai bagaimana menyelamatkan. Datanya di Kaltim seperti apa kita perlu, ya kan ya, perlu. Nah, kita himpun upaya untuk apa yang bisa dilakukan, siapa bisa melakukan apa, ini mungkin perlu didorong, ya kan ya. Jadi saya berharap diskusi tidak berhenti sampai di sini, tapi mesti ada langkah-langkah ya yang perlu kita lakukan untuk menyelamatkan generasi Z ini, ya. Terkait misalnya generasi Z tidak percaya terhadap info dari pemerintah, dari Mas Buhari, ya kan ya. Itu menurut hemat saya ini barangkali yang perlu disadarkan, ya kan ya, yang perlu disadarkan. Kita ini sekarang sedang tanda kutip ya seperti orang perang asimetris, ya, musuh tidak kelihatan tapi nyata. Banyak orang, mohon maaf saja misalnya, ya kan ya, banyak orang mengalami infeksi, penularan tinggi dan sebagainya, ya kan ya, penularan, ya. Tidak bisa dilihat memang, ya kan ya. Jadi mesti diyakinkan, ya kan ya, mesti diyakinkan. Siapa yang mesti meyakinkan ini? Nah, kami ya bisa meyakinkan kawan-kawan, tapi teman-teman Ananda itu perlu diyakinkan baik melalui kami maupun dari Anda sendiri melakukan pemahaman-pemahaman itu. Ya kan ya. Jadi penyadaran tentang bagaimana menerapkan protokol kesehatan yang ketat misalnya ya. Ini terus terang saja kalau kita lihat di jalan misalnya, ini sangat luar biasa, tidak lagi kita melihat ada yang banyak menggunakan masker dan sebagainya, ya kan, atau misalnya cuci tangan dan sebagainya, atau berkerumun dan sebagainya. Tentu saja ini sebetulnya yang menjadi masalah. Mungkin di sektor-sektor formal bisa kita atur, tapi di pasar bagaimana, di tempat-tempat umum bagaimana, di pelabuhan bagaimana, ini masih tetap di warung kopi bagaimana, ya kan ya. Belum ada kesadaran yang nyata lah seperti itu. Maka dari itu perlu dilakukan penyadaran bahwa kita ini seperti perang asimetris ya, perang yang tidak kelihatan tetapi nyata, ya kan ya. Saya kira mungkin demikian Mas Randy pemaparan jawaban dari saya kepada kawan-kawan yang bertanya tadi. Terima kasih. Berikutnya saya serahkan kepada Bang Piatur untuk sesi selanjutnya untuk menjawab pertanyaan. Untuk menjawab apa ya? Yang tadi atas pertanyaan tadi ya. Pertanyaan tadi skenario bagaimana tadi untuk menghadapi tadi keadaan sekarang ini ya. Memang seperti saya katakan tadi ini ekonomi kita lagi down, tapi tidak separah Amerika dan Cina. Nah, oleh karena saya katakan tadi itu orang negara adidaya pun kita harus walaupun ada kekurangan pemerintah, tapi harus kita akuin bahwa kita lebih unggul dalam mengambil kebijakan, tidak menerapkan lockdown. Di Eropa semua babak belur semua, bahkan sudah 300.000. Nah, berjuang tadi untuk di Indonesia sebenarnya hal-hal simpel aja. Tadi oleh Pak Enci sudah disebutkan hal sederhana aja sebenarnya, nggak usah canggih-canggih gitu ya. Tertib aja pakai mengatur. Kita ini sering kita mau jadi ketua semua. Sering kita ini menjadi jadi pemimpin semua. Nggak ada yang mau jadi jadi anggota. Iya. Jadi mau ambil cari panggung, nggak ada panggungnya, paksa panggung ambil panggung kan gitu ya. Terus saya bilang sekarang ya Kaltim kita mau apresiasi Kaltim. Kenapa? Kesadarannya tinggi. Kita sedikit loh. Pakai masker segala macam walaupun tadi Pak Enci masih ada. Nah, makanya saya bilang
hal-hal tadi mau membantu pemerintah, kita kok dari kita dulu yang utamakan gitu ya. Kita yang utama jadi sentralnya kita. Kalau ada dibilang kemarin masih ada, saya ingat tadi Gede Pramana mengatakan membangun Indonesia itu dari rumah baru ke negara, bukan dibalik dari negara ke rumah. Itu nggak sanggup pemerintah nangani yang 260 juta kan gitu ya. Tapi yang benar adalah membangun Indonesia dari rumah masing-masing. Sehingga akhirnya kita selalu mengkritik, mengkritisi pemerintah. Saya setuju mengkritisi pemerintah gitu ya. Kita memperintas, tapi lebih tepat tadi ya disampaikan tadi ketua dari ini memberikan solusi yang paling bagus gitu ya. Jadi memberikan tadi mengkritisinya secara santun, mengkritisinya secara yang secara konstruktif, sehingga nanti kita energi kita tidak habis. Ini ada sangkut pautnya dengan tadi Bung Prisco, saya bilang betapa banyaknya energi kita hanya untuk menenang-nenangi, untuk ngasih pengertian kepada rakyat kita ini, habis energinya. Negara lain lebih mudah diarahkan kan gitu ya. Nah, kenapa? Tiba kita sadari juga karena bangsa kita yang tadi disebut bangsa yang besar, banyak orangnya 260 juta, kita nomor 4 terbesar setelah tadi China, India, baru Amerika, baru kita. Besar, jadi kita harus sadarin itu. Nah, jadi kalau ada yang kurang lebihnya, makanya kita harus ambil bagian. Kita misalkan dari APTISI, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Seluruh Indonesia, kita kampus sekarang ada hampir 5.000, PTS-nya itu hanya cuma 400, sisanya 4.500 swasta, dan tidak pernah dikasih APBN. Kalaupun ada dari APBN, dikit-dikit aja Pak Encik. Nah, ngelola Uniba seperti ini kampus kami setengah mati karena tidak dibiayain APBN, murni dari mahasiswanya. Nah, kalau di negeri kan masih bisa bernapas Pak Encik. Kan tadi paling tidak pembangunan masih dibayar, gaji dosen masih dibayar. Tapi kalau swasta yang tadi yang segitu 4.500 itu tadi SPP mahasiswa itu sudah pembangunan, itu sudah gaji, itu sudah semuanya. Tapi kita tidak pernah mengeluh. Itu tadi sebagai bukti kita, komitmen kita dari 4.500 kampus perguruan swasta se-Indonesia itu tidak pernah ngeluh untuk membangun bangsa ini. Nah, harapan kita tadi pemuda-pemuda juga seperti itu karena apa? Menurut saya kita lebih baik tadi bersemangat mengatasi solusi tentu dengan kritisi yang konstruktif daripada kita mengeluh yang habis-habis energi kan gitu ya. Dan menurut saya pemimpin ke depan milenial tadi harus tadi yang tadi yang mau memberikan kontribusinya energinya secara banyak. Nah, dengan begitu harapan kita tadi, apalagi tadi sudah sajikan data-data, beruntunglah kita yang ada di webinar ini masih bisa ngomong-ngomong online di sini. Yang sisanya yang tadi saya sebutkan tadi banyak banget, saya bilang boro-boro online, makan Senin Kamis juga. Terus tanggung jawab ini kan ini akumulasi dari zaman dulu kan? Ini zaman dulu. Jadi saya bilang belum tentu saya bilang saya membayangkan kerjaan ini luar biasa. Dan saya terhadap pemerintah sekarang saya patut saya katakan apresiasi. Kenapa? Karena kita kemarin sistemnya masih di zona-zona nyaman. Kalau tidak presiden sekarang, tidak ada mungkin ada pembangunan di Papua. Kalau tidak ada presiden sekarang, tidak ada jalan tol di Sumatera banyak. Kalau bukan presiden sekarang, tidak ada misalkan di Aceh terus dibuka jalan-jalan di sana. Kalau bukan tadi juga pemerintah sekarang juga, tidak ada jalan tol di Samarinda, di Papan. Walaupun modalnya diawali tetap dari APBD Kaltim 1,5 triliun. Nah, ini kan orang-orang gila-gila aja yang mau ke sini. Kalau enggak kan tetap aja kita enggak ada dapat bagian dari pembangunan kan gitu ya. Tapi ini realita tadi kita sebut-sebut satu-satu. Jadi tidak salah disebut kemarin negara kita bukan negara sedang berkembang lagi. Tapi disebut negara sudah maju. Tapi kalau dilihat secara infrastruktur secara tadi nasional memang sudah banyak. Walaupun penduduknya di Kalimantan Timur hanya 3 juta sekian aja, tapi dibangunkan jalan tol kan gitu ya. Jadi bukan karena di Jawa 50% penduduknya di sana terus digenjot. Walaupun manusianya sedikit di Kaltim, ini manusia juga di sini kan gitu ya. Walaupun manusianya sedikit dia ada di Papua, tetap manusia juga itu. Saking tidak pernah disentuhnya dari misalkan di Papua, ibarat Presiden Jokowi dikatakan kayak malaikat turun dari langit. Atau kalau kita lihat contoh misalkan stand up komedi si Ari Kriting, kalau dilihat ngaspal jalan itu mereka ditontonin kayak tayar lancap. Karena selama ini tidak pernah disentuh di pinggiran-pinggiran. Jadi kita sangat mendukung sekarang membangun Indonesia dari
dari pinggiran ke kota, dan itu sudah nyata. Walaupun sekarang harus bagi-bagi uangnya, berapa tadi ke COVID, berapa ke pembangunannya. Walaupun ada misalkan ada yang nakal-nakal kan gitu ya, itu tadi. Karena begitu presiden memberikan ke bawah, di bawah juga banyak yang nakal-nakal juga kan. Nah inilah tadi ya kita kritisi tadi terhadap tadi apa namanya aturan-aturan tadi itu. Nah sekarang pun orang jadi takut sekarang Pak Enci, sekarang kenapa daya serap kita secara nasional rendah, khususnya masalah COVID. Ini serba salah. Kalau nanti ngambil kebijakan, nanti salah ditangkap nanti kepolisian, penegak hukum. Akhirnya marah-marah lah Pak Presiden, kenapa daya serapnya rendah? Karena sekarang tadi nanti serba salah, kita niatnya baik, salah-salah ditangkap penjara. Akhirnya tadi orang pemerintah, daripada saya ditangkap lebih baik aja, biarin aja lah, biar aja nanti pemimpin berikut kan gitu ya. Nunggu pemimpin yang milenial sekarang ini, yang berani ditangkap gitu kan. Walaupun setara aturan sudah disebut, walaupun tadi melanggar aturan, tetapi kalau dicapai kepentingan orang banyak, bukan kepentingannya dia sendiri, itu bisa lepas dari hukum kan gitu. Nah inilah menjadi tantangan kita ke depan. Ayo kita tetap apa namanya, apalagi di UKM kemarin besar juga, kemarin saya dengar itu ada 400-an triliun juga tadi untuk mendorong di UKM ini. Karena pemerintah sadar waktu kemarin krisis kemarin 98 yang menopang ekonomi kita ini adalah UKM. Tukang bakso, tukang kopi itu yang menopang. Makanya pemerintah itu disupport sekarang sehingga bisa segera menggerakkan tadi ekonomi kita yang sudah menurun tadi di 3% pertumbuhan itu. Nah, tadi saya terima kasih tadi apa namanya. Inilah yang tetap harus kita optimis di keadaan apapun, kita harus tetap optimis. Dan itu kelebihan aktivis yang tergabung di dalam seminar ini kan gitu ya. Semua belajar dengan letak kekurangannya. Kalau orang belajar dengan kemewahan itu biasa, tapi orang bisa belajar dan berkembang dengan keterbatasannya itu yang luar biasa. Nah, harapan kita tadi di seminar itu adalah tadi para aktivis kemudian yang artis dan semuanya ini harus apa namanya yang melankolis, kita harus fight apa namanya dengan keadaan itu. Apapun keadaannya kita jangan menyerah. Itu apa namanya tambahan dari saya. Baik. Terima kasih kepada Bang Piatur. Selanjutnya kita ke segi kacamata pemerintahan, yaitu Pak Edi. Monitor Pak Edi. Monitor. Monitor, tapi suaranya ini terus hilang, gimana sih? Atau karena di desa ya, karena di kampung. Tadi yang ada kaitannya dengan radikal ya, gitu. Begini, kalau kita masalah COVID, karena corona ini COVID ini kan suara putus. Halo? Sebenarnya corona COVID ini kan sudah mendunia, artinya pengaruhnya sangat besar terhadap politik maupun ekonomi. Memang kalau kita lihat, yang pada saat sekarang ini masih gencar-gencarnya, kalau kita berbicara pengaruh kepada dunia luar, di luar negeri, itu memang sangat berpengaruh besar, terutama kalau kita lihat isu-isu politik yang sangat luar biasa. Nah di sini, ya kan, oleh negara-negara kuat, negara-negara super power, negara-negara yang ekonomi sudah maju, ini bisa mengambil kesempatan untuk sebagai isu politik. Dengan dari masalah pandemi COVID-19. Hangat-hangatnya pada saat sekarang ini, ada beberapa kekuatan negara besar seperti Amerika Serikat berseteru dengan Cina di Laut Cina Selatan. Ini sangat memprihatinkan, mengerahkan semua kekuatan militer. Sangat sakit, bahkan ada negara-negara seperti Australia juga, termasuk India, termasuk negara-negara Asia Tenggara. Nah ini semua
Sebenarnya katanya pandemi COVID, tapi digunakan dengan isu politik, belum termasuk dengan isu ekonomi. Kalau kita lihat isu ekonomi ini sangat mempengaruhi dunia internasional, termasuk Indonesia. Memang sangat luar biasa. Dunia luar pun itu berantakan, luluh lantah. Itu negara kuat. Kita harus hati-hati. Kalau sudah negara besar berseteru, ya maka sudah setengah kiamat karena mereka main nuklir. Hancur kita. Nah kalau di Indonesia, itu memang kalau kita lihat, kita tidak bisa juga setiap penerapan penyelesaian COVID ini pasti berbeda. Tidak bisa kita samakan antara penyelesaian COVID dalam satu negara ke negara yang lain. Karena di Indonesia ini dia pasti mempertimbangkan berbagai faktor. Faktor politik, faktor ekonomi, faktor keamanan. Itu dikedepankan. Jadi tidak bisa kita mengambil suatu tindakan yang satu ini selamat, yang satu selamat, karena dia saling keterkaitan. Harus bersinergi. Jadi membuat suatu kebijakan itu harus memang saling menguntungkan. Kalau seandainya kita harus berusaha untuk satu pihak, tapi ekonomi kita hancur. Kalau satu ekonomi kita kuat, terus bagaimana ketahanan keamanan kita? Nah itu kalau kita berbicara dari kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengambil suatu kebijakan agar semua jadi bisa berirama, seirama. Semua sisi harus bisa terselamatkan. Nah, maka masyarakat juga yang khususnya untuk Kalimantan Timur harus mengetahui. Jadi bukan hanya memikirkan masalah kesehatan masyarakatnya juga ada, tapi dari segi politik, dari segi ekonomi, dari segi keamanan itu juga harus diperhatikan oleh masyarakat. Nah yang kedua, yang seperti kita ketahui bahwasannya kalau kita berbicara situasi dan kondisi keamanan kalau kita kaitkan dengan yang namanya radikal. Alhamdulillah. Khususnya kalau untuk Kalimantan Timur itu masih kondusif kalau kita perhatikan dengan situasi dan kondisi ekonomi kita ini sudah kacau balau misalnya, terus masyarakat pendapatan juga drastis turun. Tapi kita masih kondusif kalau dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Tapi walau bagaimanapun juga, ya kita tidak bisa lengah kok. Karena pasti ada orang-orang yang memanfaatkan situasi dan kondisi yang seperti ini. Namanya radikal. Kita juga sudah tahu kok. Kita sudah gencar melakukan usaha-usaha untuk mengurangi gerakan-gerakan mereka. Ya gerakan-gerakan mereka akan mengubah semua arah. Kalau dulu kita ketahui bahwasannya mereka menggunakan tangan-tangan, misalnya pada pemuda-pemuda kita, mungkin dia bisa masuk brengsek ke mahasiswa sekarang enggak. Mungkin dia sudah merubah cara, merubah taktik. Mungkin dia bagaimana bisa dia masuk mungkin ke ranah dosen, dia bisa masuk ke partai-partai elit, mungkin dia masuk di lembaga-lembaga tinggi negara. Jadi dia sudah merubah teknik untuk bagaimana paham radikal itu bisa masuk. Nah ini harus kita antisipasi. Kalau kita lihat untuk hal yang lebih sensitif bahwasannya fenomena radikalisme itu di kalangan seringkali disandarkan dengan paham keagamaan. Nah ini kacau. Walaupun sebenarnya seperti kita ketahui, itu pencetus radikalisme itu lahir sebenarnya dari berbagai sumber. Yang bukan radikalisme dari keagamaan itu bukan. Yaitu dari berbagai sumber ekonomi. Ini sebenarnya ekonomi, politik, sosial, dan pola pikir masyarakat. Ini sebenarnya yang fenomenanya yang ada masyarakat. Terus bagaimana sikap pemerintah?
Sikap pemerintah untuk mengantisipasi itu, ya tentu saja ya kita harus merubah sikap dan perilaku karakter seseorang atau karakter bangsa. Menumbuh kembangkan rasa kecintaan terhadap tanah air. Misalnya masyarakat ya, cara mindset, cara berpikirnya juga kita harus ubah. Bagaimana lingkungan mereka. Dan yang sangat luar biasa kepada anak muda pada saat sekarang ini ialah tentunya pengaruh media sosial yang sangat luar biasa yang tidak bisa kita bendung. Tidak bisa. Itu sangat luar biasa. Dari anak kecil sampai ibu-ibu, kakek-kakek itu sudah menggunakan yang namanya sarana media sosial yang pengaruhnya itu sangat luar biasa. Dampaknya sangat luar biasa media sosial ini. Dari keharmonisan rumah tangga pun bisa mempengaruhi yang namanya media sosial. Dan selanjutnya kita juga harus bertanggung jawab terhadap perkembangan narkoba. Narkoba ini juga menghancurkan generasi muda. Perannya sangat besar. Ini peran pemerintah. Aset bangsa itu bisa hancur karena narkoba. Ini prioritas bagi kita. Agar narkoba ini tidak menyebar terlalu luas. Setelah itu, kalau kita lihat, hoax ini juga suatu permasalahan yang mempengaruhi kehidupan bernegara. Ini juga harus kita cegah, kita harus evaluasi hoax ini bisa mengganggu kestabilan. Memperkuat integritas dan menapisasi bangsa bertalenta karakter. Yang penting ya, artinya karakter kita harus kita ubah, harus bertalenta, harus disejajarkan dengan pemuda-pemuda yang ada di luar negeri, menumbuh kembangkan rasa nasionalisme kepada pemuda kita. Menguatkan rasa kebangsaan, menguatkan ideologi dan menangkal ideologi radikalisme dan terorisme. Jadi ada ideologi yang mengganggu, yang bisa mempengaruhi ideologi kita, yaitu kita harus tangkal. Saya rasa dari pemerintah sudah melakukan hal-hal yang seperti itu, mengantisipasi, melihat, mengembang, dan mencatat. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selanjutnya kepada Bung Beni Pramula, Presiden Asia Afrika, untuk menjawab pertanyaan dari penanya tadi. Kami persilakan Bung Beni Pramula dalam kacamata pemuda internasional. Ya, di samping menjamurnya teknologi komunikasi dan informasi yang patut kita syukuri itu, tapi di sisi lain juga kemajuan teknologi dan komunikasi dan informasi itu juga harus dibarengi dengan kualitas dan kapasitas diri kita. Nah, hari ini seandainya keberkahan di bidang kemajuan teknologi tersebut tidak kita maksimalkan dengan memperbaiki kualitas diri kita sebagai anak muda, maka kemajuan teknologi komunikasi dan informasi itu akan menjadi hal yang mubazir. Jadi teman-teman, sekarang kita tinggal pilih ya. Saya tadi bilang bahwa semua sekarang ini kita berada dalam playground yang sama, dalam panggung yang sama. Semua orang sekarang ini terdampak pandemi, baik itu mereka yang pengusaha besar, UMKM, atau mereka yang baru mau memulai berwirausaha dari sejak muda ini. Jadi kita dalam situasi yang sama. Artinya kita punya peluang dan kesempatan yang sama. Tinggal bagaimana kita mengemas bisnis kita itu menjadi bisnis yang berkemajuan dan punya pasar yang bisa kita kendalikan. Punya pasar tetap,
kita bisa melihat peluang dan sasaran yang tepat dengan memaksimalkan potensi teknologi komunikasi dan informasi. Tinggal di situasi seperti sekarang ini, apakah kita mau menjadi aktor, kita mau menjadi pelopor, atau kita hanya sekedar menjadi pengekor, atau kita hanya sekedar menjadi penonton yang bertepuk ikut ramai dan berbaris ikut panjang, kayak gitu. Atau kita hanya sekedar menjadi pelakor di kondisi kecanggihan teknologi komunikasi informasi seperti sekarang ini. Apakah media sosial yang kita gunakan itu hanya sekedar untuk update status, untuk curhat di media sosial, untuk gaya-gayaan makan di restoran mewah, lalu kemudian kita posting gambar kita demi sebuah gengsi kita sebagai anak muda, ataukah kita melihat peluang bisnis agar kita menjadi pemuda yang mandiri, pemuda yang tidak bergantung sama orang lain, karena yang menentukan hasil kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah, kalau kita tidak mengambil kesempatan ini, maka kita akan dikategorikan oleh orang-orang yang tidak kufur terhadap nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Teman-teman, nah tentu saja kualitas generasi Z kita di masa yang akan datang itu output dari generasi Z hari ini itu bisa kita lihat 5 atau 10 tahun kemudian. Dari sistem pembelajaran daring seperti sekarang ini, 5 atau 10 tahun lagi kita baru nampak itu hasilnya. Nah, itulah yang saya katakan tadi, bahwa buah yang kita petik hari ini adalah apa yang kita tanam di masa lampau. Nah, untuk mengetahui kualitas pendidikan yang baik di generasi Z hari ini nggak bisa kita lihat sekarang, tapi 5 atau 10 tahun kemudian baru kita lihat kualitasnya. Nah, tentu saja sistem pendidikan yang baik akan melahirkan generasi-generasi yang baik dan unggul untuk mencapai Indonesia emas di masa yang akan datang. Kita tahu bahwa dana pendidikan itu kan 20% dari anggaran negara kita, atau sekitar 500 triliunan lah kalau kita uangkan. Tapi kenapa kualitas pendidikan Indonesia itu juga belum maju dan belum baik? Kalau kita ibaratkan mencari permasalahan ini, itu seperti mengorek benang kusut yang di dalamnya berisi beribuan masalah. Sangat ribet sekali. Tetapi kemudian bisa jadi itu akar masalahnya adalah sistem pendidikan massal kita. Karena sistem pendidikan kita itu membuat standar yang sama buat semua murid, kayak gitu. Mereka lebih mendewakan nilai, kayak gitu. Bukan bagaimana kualitas pendidikan itu sendiri. Nah, inilah yang kemudian mematikan nalar kita untuk berpikir kritis. Bagaimana kita menyeragamkan kemampuan dan bahkan di saat yang sama itu menghilangkan jati diri kita, keunikan setiap murid. Jadi saya menilai bahwa kita tidak bisa menyeragamkan sistem pendidikan kita antara pusat dengan daerah. Kalau kita itu seragamkan sistem pendidikan kita, maka nggak bisa dong kualitas kecanggihan teknologi yang dimiliki oleh teman-teman di Jakarta itu mau disamakan dengan kualitas jaringan internet teman-teman yang ada di pedesaan, katakanlah, yang jauh dari kecanggihan teknologi komunikasi dan informasi. Sekarang ini, apalagi di via daring ini, di mana perguruan tinggi, baik itu negeri atau swasta, lagi menggalakkan bagaimana kita nggak usah masuk kelas atau nggak usah datang ke sekolah. Boro-boro untuk beli gadget yang bisa zoom-zooman, yang ada kameranya, lalu kemudian kita lengkapi dengan pulsa yang cukup untuk paket belajar, untuk makan sehari-hari aja orang-orang di kampung itu susah, apalagi untuk punya teknologi komunikasi yang canggih. Nah, ini kan balik lagi ke sistem, berarti balik lagi ke bagaimana pemerataan ekonomi kita. Semuanya saling kait-mengait, harus saling berkolaborasi antara aspek ekonomi, aspek pendidikan, sehingga kesejahteraan itu, kesejahteraan baik
kesejahteraan di bidang ekonomi maupun juga pemerataan di bidang pendidikan. Kalau ekonomi kita tidak merata, jangan kita berharap juga sistem pendidikan kita akan baik, kayak gitu. Nah, oleh karena itulah kita generasi muda harus berpikir bagaimana bangsa kita bisa adil, makmur, dan sejahtera. Kalau seandainya kelompok civil society ini diam saja melihat kondisi yang terjadi seperti sekarang ini. Jadi kuncinya adalah sistem pendidikan yang baik akan menghasilkan kualitas generasi muda dan generasi Z yang kita harapkan akan mengisi Indonesia emas di masa depan ini. Tapi kalau kualitas pendidikan kita hari ini jelek, maka kita jangan berharap bahwa akan lahir generasi-generasi unggul yang akan membangun bangsa kita di kemudian hari. Lawang hari ini lebih kepada proyek coba. Sekarang kita baru-baru dengar kemarin ya, NU dan Muhammadiyah beserta PGRI itu mundur dari program apa itu yang dilaksanakan, program POP yang dilaksanakan oleh Kemendikbud. Ada apa ini? Saya pikir ini saya lebih melihatnya lebih ke masalah ketersinggungan tiga organisasi besar ini. Bagaimana Muhammadiyah yang memiliki perguruan tinggi Muhammadiyah itu pendidikan dari mulai pendidikan menengah, pendidikan dini, pendidikan atas, dan perkuliahan atau perguruan tinggi, sekolah-sekolah yang dimiliki Muhammadiyah itu lebih banyak daripada sekolah-sekolah yang dimiliki oleh pemerintah. Begitu juga pesantren-pesantren yang dimiliki oleh NU. Lalu kemudian bagaimana PGRI selama ini menjadi organisasi tempat bersatunya para guru, kok tiba-tiba mundur dari program POP yang dilaksanakan oleh Kemendikbud tersebut. Saya melihat ini lebih kepada proyek kepentingan dari penyokong program ini, gitu. Bukan bagaimana mendistribusikan ini secara adil. Nah, saya melihat, saya nggak bisa berharap dari pemerintah dengan Menteri Pendidikan hari ini. Lalu dia ada listrik yang tidak masuk desa, dia nggak paham kayak gitu. Dia bilang kan bahwa akan meningkatkan kualitas internet di pedesaan. Orang kondisi ada desa yang tidak punya listrik aja, dia nggak tahu kalau di Indonesia ini listrik juga belum merata kayak gitu. Saya nggak ngerti kayak gitu. Bagaimana dia akan paham kondisi pendidikan Indonesia? Lalu dia belajar di Harvard, katakanlah. Mana dia tahu tentang pendidikan? Bukan berarti kita menegasikan peran teman-teman kita yang belajar di luar negeri. Tapi kemudian kita juga harus paham kondisi di internal kita. Nah, coba yang benar lah, pemerintah ini memilih Menteri Pendidikan yang paham akar sejarah kita. Sehingga ini tidak menimbulkan ketersinggungan dari PGRI maupun NU dan Muhammadiyah. Lah, kalau Harunto dan Sampurna yang mendapatkan dana 200 miliar atau 20 miliar itu per tahun, sejak kapan mereka mulai membangun bangsa ini? Muhammadiyah dan NU sebelum bangsa ini berdiri itu sudah membangun bangsa ini dengan sistem pendidikan dan pesantren. Kayak gitu. Bagaimana mungkin kok organisasi yang baru lahir kemarin lebih diprioritaskan, lebih dipercaya untuk membangun sistem pendidikan kita ketimbang 2 atau 3 organisasi besar ini yang sudah berdiri sejak bangsa Indonesia ini belum berdiri. Artinya Menteri Pendidikan juga harus paham akar sejarah, kayak gitu. Harus paham akar sejarah pendidikan kita seperti yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara, kayak gitu. Jadi kalau kita nggak mulai dari pemerataan ekonomi bisa merata kalau kelompok civil society ini tidak membiarkan perekonomian Indonesia itu hanya dipegang oleh segelintir orang. Kita harus turun tangan, kita harus merebut kondisi ini agar kita bisa berdiri tegak, agar anak tukang ojek, anak tukang becak, anak petani, anak buruh bisa berdiri sejajar untuk membangun bangsa ini. Selama keadilan sosial itu tidak merata, selama negeri ini hanya dimiliki oleh oligarki politik segelintir orang yang mereka itu aja dari kalangan keluarga mereka itu aja, maka Indonesia itu tidak akan maju. Boro-boro akan maju di sistem ekonominya, di sistem pendidikan juga akan lemah selama oligarki itu
kita biarkan tumbuh kembang terus di negeri kita. Itu teman-teman. Baik, terima kasih. Saya rasa sudah terjawab semua ya dari peserta pada hari ini. Kami selaku dari Perkumpulan Gerakan Kebangsaan yang telah melaksanakan kegiatan ini, banyak berterima kasih kepada narasumber yang telah berpartisipasi pada hari ini, khususnya kepada Abang Dabu Sarjana Lubis selaku mentor aktivis se-Indonesia. Kami ucapkan terima kasih kepada Bang Bursa yang telah berpartisipasi dan narasumber, yaitu kepada Pak Edi, Bang Piatur, Pak Encik. Terima kasih atas kehadirannya di tengah-tengah berakhirnya sesi diskusi. Tapi perlu kami sampaikan bahwa kegiatan kita tidak sampai di sini saja, tapi ada langkah-langkah konkret yang kita akan lakukan ke lapangan mestinya terkait dari berangkat dari kegiatan web seminar ini. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami selaku yang punya gawean pada hari ini, terima kasih kepada peserta yang telah hadir dalam kesempatan hari ini. Nanti ada beberapa yang dijawab oleh panitia. Silakan direspon 5 login pertama dan 3 orang penanya ya. Nanti silakan dijawab. Baik, sekian telah berakhirnya diskusi kita pada hari ini. Saya selaku Ketua Perkumpulan Gerakan Kebangsaan Kalimantan Timur mengucapkan selamat kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu kawan-kawan tim. Salam dari Sumatera Barat. Ya. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada Bang Randy selaku Ketua PGK Kaltim. Acara selanjutnya yaitu penutup. Kita sampai di penghujung acara kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya kepada peserta maupun narasumber yang telah berkenan hadir di acara webinar ini. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami mohon maaf atas segala kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sertifikat mungkin bisa di-download di kolom komentar. Ada sudah disematkan. Pak Encik masih di dalam?